Semangat pagi. Ya, jumpa lagi dengan saya Mr. Turis Keren. Ya. Nah, ya, kali ini Bapak akan memberikan peneguhan dan rangkuman ya untuk persiapan materi penilaian akhir tahun ya, bab 15 sampai bab 19 plus tambahan waktu dan tempat khusus berdoa. Nah, ada 3 kompetensi dasar yang akan Bapak garis bawahi. Yang pertama yaitu KD 3.6 dan KD 3.7 dan KD 3.8 ya. Perhatikan di atas ya, sudah Bapak tuliskan KD 3.6. Saya bacakan: memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Ini diuraikan dalam bab 15. Kemudian KD 3.7, memahami buah-buah roh sehingga nilai yang nilai yang sangat dibutuhkan demi pengembangan kehidupan dalam masyarakat. Nah, ini akan diuraikan dalam bab 16 sampai 18 ya. Diingat ya anak-anak. KD 3.7 menguraikan bab 16, 17, 18. Kemudian KD 3.8 memahami nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai perwujudan karya Roh Kudus ya. Nah, 3 kunci atau 3 kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai ada di atas, itu sudah Bapak tuliskan ya. Nah, sekarang ada beberapa catatan yang akan Bapak garis bawahi. Kita mulai dari kompetensi dasar 3.6 ya. Kata kunci di sana yaitu yang pertama memahami karya Roh Kudus, lalu yang kedua tempatnya dalam kehidupan menggereja ya. Saya tulis juga di atas. Nah, 2 kata kunci dalam kompetensi dasar ini kita bahas ya, atau saya akan memberikan beberapa catatan di sini. Yang pertama, terlibat dalam hidup menggereja ya. Ini penekanannya dalam hidup menggereja. Memang kita bisa juga terlibat dalam masyarakat ya. Terlibat dalam hidup menggereja. Hidup menggereja, catatan yang pertama, itu membutuhkan keterlibatan kita semua sebagai umat sesuai dengan panggilan masing-masing ya, di mana di sini Roh Kudus berkarya menggerakkan kita masing-masing. Nah, catatan yang kedua dari kompetensi dasar yang pertama ini bisa kalian baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 ya. Bagaimana mereka saling terlibat aktif membentuk hidup gereja perdana ya, hidup menggereja ya, ciri-ciri atau kriterianya. Lalu dilanjutkan Kisah Rasul bab 6 1 sampai 7 ya. Dan mereka berhasil ya, mereka berhasil dan berkembang. Ya, kalau saya, Anda, dan kita kurang atau tidak terlibat dalam hidup menggereja, apa hasilnya? Ya, kita kurang berkembang secara iman, karena iman secara pribadi sekaligus juga berkembang secara kebersamaan. Ya, kita juga kurang berkembang secara sosial. Lalu relasi kita dengan gereja juga menjadi kurang baik. Oleh karena itu, mohonlah doa, mohon rasa tanggung jawab terhadap gereja, karena gereja ini adalah milik kita bersama ya. Kemudian catatan yang ketiga dalam KD 3.6, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena disatukan oleh Roh Kudus ya. Karena sejak
dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus. Maka karena Roh Kudus inilah hingga ada gereja sampai sekarang, dan sampai akhir zaman gereja akan dituntun oleh Roh Kudus. Catatan yang keempat, kita lihat contoh inspirasi kisah semut membangun sarang. Ya, ini adalah contoh yang sangat inspiratif agar kita tidak hidup sendiri-sendiri. Kita bukan hidup di hutan. Kita butuh orang lain, kita butuh tetangga, kita butuh lingkungan. Ya, kita saling berbagi tugas sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sehingga kita menjadi kuat dan sangat berkembang. Catatan yang kelima dalam KD 3.6 ini, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya dalam cerita Simbo atau Ibu, kisah sederhana namun mempunyai nilai yang dalam, supaya kita bisa memaknai hidup bukan karena kata orang, tapi bagaimana menurutmu, bagaimana kamu menghidupi imanmu akan Tuhan, karena Allah itu Maha Kaya, ya, supaya kita tidak sombong, tapi kita tetap rendah hati. Maka sekali lagi, mohonlah doa tanggung jawab, ya. Nah, sekarang kita masuk kompetensi dasar yang kedua, 3.7, memahami buah-buah roh sebagai nilai yang sangat dibutuhkan demi pengembangan kehidupan dalam masyarakat. Ya, ini untuk diuraikan bab 16 sampai 18. Ya. Jadi di sini kita mohon bantuan Roh Kudus supaya kita berkembang, supaya kita bisa memahami buah-buah roh. Ya, maka kita harus akrab dengan Roh Kudus dalam doa. Ya, harus akrab. Banyak orang yang masih asing dengan sosok Roh Kudus ini. Memang butuh waktu, kita harus selalu dekat, ya. Berdoa kepada Roh Kudus juga berdoa sekaligus kepada Bapa dan Putra, ya, satu kesatuan. Ya, Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk terlibat. Ya, ini catatan yang ketiga. Ya, nah, Roh Kudus ini mengarahkan kita untuk terlibat terhadap apa? Ya, bukan hanya gereja, tetapi juga dalam pemeliharaan lingkungan di sekitar kita, agar lingkungan kita aman dan nyaman untuk ditinggali oleh manusia. Mulai dari terlibat dari hal kecil sederhana, mungkin di rumah membersihkan got, membersihkan halaman rumah, ya kan, bagaimana membersihkan rumah, ya, mengepel, hal-hal sederhana juga menjaga rumah kita. Berikutnya terlibat dalam pemeliharaan lingkungan ini, memang kita digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Bagaimana kita bersikap terhadap air, ya kan, air di rumah, ya, ada yang pakai air ledeng, air pam, air sumur, ya. Bagaimana kita juga mensikapi terhadap tanaman, hewan, dan tanah, karena semua itu adalah sumber kehidupan kita, ya, sumber hidup kita. Kalau itu nanti hancur atau rusak, bagaimana dengan perkembangan hidup kita, ya? Nah, itu maka kita perlu rawat, ya, air, tanah, tanaman, dan hewan, supaya lingkungan alam ini bisa harmonis, bisa berkembang bersamaan dengan manusia, ya. Berikutnya kompetensi dasar 3.8, yaitu memahami nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai perwujudan karya Roh Kudus. Ya, ini bab 19 dan bab 20-nya adalah tambahan waktu dan tempat khusus berdoa. Jadi Roh Kudus membantu kita untuk jujur dan adil loh. Jadi bukan semata-mata karena kita, Roh Kudus itu membantu, ya. Jadi dua sikap tersebut adalah dasar untuk hidup baik, ya, dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, sekolah, dan juga nanti kalau kita sudah dewasa, sudah bekerja, itu sangat-sangat diperlukan menjadi hal yang mendasar, ya. Bagaimana kita pinter secara akal budi tetapi tidak jujur secara sikap dan karakter. Ini penting sekali untuk diperhatikan anak-anak. Maka Roh Kudus berperan untuk membantu kita untuk hidup jujur. Nah, kalau ada anak yang mulai tidak jujur, kecil-kecil tidak ada yang melihat, nah ini bahaya, ya. Nah, coba baca kisah di Matius
bab 20 ayat 1 sampai 14, dan juga